Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 SSD. Kami akan menjelaskan kembali codingan praktikum modul 5 tentang KNN. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Octavia Nurwenda Puspitasari dengan NIM 122450041. Baik, di sini saya sebelumnya izin share screen. Lanjut saja untuk pemasukan codingan yang pertama, yaitu kita import library-nya terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi library yang import ini. Library caret ini fungsinya di mana library ini digunakan untuk memodelkan di machine learning yang memudahkan untuk membagi data, memilih model, evaluasi performan model. Sedangkan library class ini untuk melakukan klasifikasi KNN atau noise bias. Nah, untuk library ggplot-nya ini fungsinya untuk memvisualisasikan data yang menarik dengan berbagai jenis seperti scatter plot, box plot. Lanjut untuk kode yang kedua. Untuk kode yang kedua itu kita masukkan kode alamat Nah, di sini ada code fungsi read CSV ini untuk membaca file CSV dari data alamat yang telah ditentukan, sedangkan fungsi string as factor ini untuk mengkonversikan kolom karakter menjadi faktor tipe data kategorik. Untuk strDiabetes ini untuk menampilkan struktur dari objek diabetesnya dari jumlah baris dan kolomnya serta tipe data setiap kolomnya. Mari kita run. Nah, seperti ini datanya sesuai dengan kategori setiap kolomnya dan barisnya, jumlah barisnya. Lanjut untuk ke code yang ketiga. Code yang ketiga
kita masukkan fungsi. Nah, untuk code yang ketiga ini, fungsi kelas ini dalam dataset menjadi faktor menggunakan fungsi asFaktor berguna untuk merepresentasikan variabel kategorinya, seperti dalam masalah klasifikasi di mana kelas menunjukkan kelas atau label tabelnya. Nah, fungsi tabel ini untuk menghitung frekuensi setiap nilai unik dalam kolom kelas. Nah, berguna untuk melihat distribusi kelas dalam dataset dalam menilai keseimbangan dataset dilihat untuk seimbang atau tidaknya. Mari kita run. Nah, seperti ini. Kita melihat nih, seimbang atau tidak untuk setiap jumlah kelasnya ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faranum Diansyah dengan NIM 56. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan codingan KNN modul 3 praktikum SSD. Sebelumnya saya izin share screen. Oke. Pertama itu kita akan mencari main dari data diabetes. Oke, didapatkan main dari data Edge itu 33,24. Selanjutnya kita akan melakukan summary. Oke, didapatkan di sini beberapa informasi, yaitu ada mediannya 33,24, median 29, min 21, dan max-nya 81. Selanjutnya, oke.
ini tuh kita melakukan cross-step validation atau klasifikasi terhadap ke tetangga terdekatnya, standarisasi dengan rentang atau skala 0,1, di mana 0 itu bisa dibilang negatif dan 1 itu positif. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ditya Rahman dengan NIM akhir 122450113 dari kelas RB. Di sini saya akan melanjutkan apa yang teman saya tadi kerjakan. Di sini kita melakukan uji QRIS network dengan cara train. Di situ kita panggil diabetes dengan rentang 1 sampai 500. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat variabel tes dengan rentang 501 sampai 768. Selanjutnya kita melakukan prediction test dari KNN dengan train itu -9 dan tesnya itu -9 juga. Ini koma ya. Dan panggil train dengan dari kelas K sama dengan 2. Selanjutnya kita panggil pretestnya. Oke, maka akan muncul hasil seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya kita melakukan conversion dari matriks dalam prediksi pretest dengan cara conversion. Habis itu kita panggil table dengan panggil dari pretestnya. Pretest tadi dengan tes sama dengan kelas. Kemudian kita cari nilai tengahnya atau kita tambah maksudnya dia dengan confusion. Habis itu dibagi dengan nilai baris dari tes. Kita jalankan. Oke, maka hasilnya dari confusion dibagi dengan n-row test seperti ini. Oke, yang terakhir, selanjutnya kita melakukan confusion method. Caranya confusion method dari pretest dan kita panggil test kelasnya. Oke, kita jalankan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya gitu ya. Kita bakalan mengecek nilai uji dari KNN itu sendiri, yang dimana kita akan memakai 3 uji K. Yang pertama K-nya sama dengan 3, yang kedua K-nya sama dengan 7, dan yang K yang ketiga itu K-nya sama dengan 10. Nah, di sini saya bakalan menjelaskan tentang nilai
memakai uji K yang K-nya sama dengan 3 ataupun banyak tetangganya sama dengan 3 gitu ya teman-teman semuanya. Yang pertama kita buat standarisasinya terlebih dahulu gitu teman-teman semuanya. Yang dimana kita menggunakan std max min function habis itu x min x dikurang min x ya, habis itu dibagi max x dikurang min x. Oke, itu terkait standar max minnya ya teman-teman. Selanjutnya kita buat prediksinya terlebih dahulu. Prek 1 itu sama dengan std max min yang dimana kita buat diabetes prek. Habis itu kalau PD itu sama juga, kita akan hubungkan dengan std max min ya dengan hubungannya dengan PD. Oke, kita bikin lagi M 0 A yang dimana B SQL kita bikin di sini 0,1, line dot out sama dengan 70. Habis itu for I in A, for Y in B, M RB IND, koma M, koma C yang dimana I, J. Nah, di sini apa bakal memakai angkanya sama dengan 3. Oke, teman-teman semuanya. Nah, kalau untuk angkanya sama dengan 3 gitu ya, kita buat terlebih dahulu pendefinisian terhadap KNN itu sendiri. Misal aku bakal tulis prediksi itu sama dengan KNN, kita pakai rumus KNN C bin prek 1, P di 1, M, diabetes it class, K sama dengan 3. Nah, dimana kita akan memplotkan, menggambarkan M 1 dan juga M 2 I.
itu kita gambarkan di sini, bebas itu. Ini aku gambar Chen dan juga yellow. Oke. Yang dimana ketika dia salah, oke. Selanjutnya kita bikin pointsnya. Break 1, koma PD 1, koma kolomnya kita bikin itu diabetes yang akan kita buat jadi berkelas. Equals oke, harus itu koma cek sama dengan 7. Oke, mungkin ini teman-teman semuanya ya, dan bisa kita jalankan, bisa kita cek semuanya. Oke, mungkin oh, sabar guys, bukan ini. Oke, coba ya. Kita tadi salah terkait ini dolar ini. Oke, coba kita jalankan. Oke, kita lihat salahnya itu KNN. Oke, coba kita jalankan. Biar kita lihat salahnya. Sama aja gitu.
seperti yang bisa kita lihat gitu teman-teman semuanya. Nah, jadi dengan kita melakukan prediksi gitu terhadap PD dan juga PRED, itu kita dengan nilai uji KNN itu sama dengan 3, kita bisa melihat gitu bahwasannya untuk rentangnya itu jarak antara beras dan juga ini wilayahnya itu semakin kecil gitu teman-teman semuanya, yang dimana kita lihat balik persebaran titiknya gitu, yang dimana lebih bertumpuk di sekitaran 0,2 hingga ke bawah gitu teman-teman semuanya. Jadi dari 0 sampai 0,2 itu kecil semua gitu, dan itu pada bertumpuk ke sana semua gitu teman-teman semuanya. Dan itu untuk di K3 gitu teman-teman semuanya, dan ini bakalan berlanjut gitu, apakah akan semakin besar atau semakin kecil gitu di bagian K5 ataupun K7 ataupun K10 gitu, seperti itu teman-teman semua. Dan ini bakalan jadi rumusan awal untuk K3 itu sendiri teman-teman semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ilmu kepada kalian. Saya Resi Nusantara, mungkin nanti bakalan dilanjutkan oleh teman-teman saya terkait di K7, K10, seperti itu teman-teman. Terima kasih. Oke, baiklah. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nathanael Daniel Santoso dengan NIM 122450059 dari Prodi Sains Data Angkatan 22 dari kelas RB. Kali ini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan dari teman-teman kelompok saya. Oke, baik, langsung kita mulai saja. Masukkan.
Oke, baiklah. Pada kode ini kita menggunakan algoritma KNN atau K-nearest neighbor untuk melakukan klasifikasi pada data diabetes. Oke, pada yang baris yang 112 ini adalah langkah di mana KNN diterapkan. Fungsi KNN digunakan untuk melakukan klasifikasi dengan menggunakan data latih atau yang CBIN ini dan data UGM. Nah, diabetes kelasnya itu adalah vektor target yang berisi label kelas dari data latih. Nah, parameter K diatur sebagai 7, yang merupakan jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan untuk melakukan prediksinya. Oke, baiklah pada baris yang 113, itu adalah bagian di mana plotting dilakukan. Nah, untuk data UGM digambarkan sebagai titik-titik pada plot. Nah, warna titik ditentukan oleh prediksi yang dilakukan oleh KNN. Jika hasil prediksi adalah tes underscore positif ini, titik akan berwarna cian, dan jika bukan akan berwarna kuning. Bentuk titik juga ditentukan oleh hasil prediksi. Jika hasil prediksi adalah positif, maka titik akan berbentuk segitiga atau 17, dan jika bukan akan berbentuk bintang atau 12. Pada baris yang ke berapa ini? 115. Bagian ini digunakan untuk menambahkan titik-titik dari data latih ke plot yang sudah ada. Warna titik ditentukan oleh kelas sebenarnya dari data latih. Jika kelasnya adalah tes positif ini, maka titik akan berwarna cian dan berbentuk segitiga, dan jika bukan akan berwarna kuning dan berbentuk bintang. Cek adalah faktor untuk mengatur ukuran titik. Oke, baiklah kita lanjut ke kode selanjutnya. Bob. Oke, sebentar ya. Kita akan melanjutkan coding selanjutnya.
Oke, baiklah pada kode berikut ini sama menggunakan algoritma KNN untuk melakukan klasifikasi pada data diabetes. Nah, kode yang kali ini itu hampir sama kayak yang sebelumnya, namun kali ini kita menggunakan nilai K yang digunakan adalah 10. Untuk baris yang 122 ini digunakan bukan, ini adalah langkah di mana KNN diterapkan. Fungsi KNN itu digunakan untuk melakukan klasifikasi dengan menggunakan data latih ini dan data UGM-nya ada, dan diabetes kelasnya adalah vektor target yang berisi label kelas dari data latih. Parameter K diatur sebagai 10 yang merupakan jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan untuk melakukan prediksi. Pada baris yang 123 ini adalah bagian di mana plotting dilakukan. Data UGM digambarkan sebagai titik-titik pada plot. Warna titik ditentukan oleh prediksi yang dilakukan oleh KNN. Jika hasil prediksi adalah tertulis ini, titik akan berwarna cian dan jika bukan akan berwarna kuning. Bentuk titik juga ditentukan oleh hasil prediksi. Jika hasil prediksi adalah ini, maka titik akan berbentuk segitiga atau 17 dan jika bukan akan berbentuk bintang atau 12. Judul plot adalah K sama dengan 10. Oke, pada baris yang ke-125, bagian ini menambahkan titik-titik dari data latih ke plot yang sudah ada. Warna titik ditentukan oleh kelas sebenarnya dari data latih. Jika kelasnya adalah tertulis ini, maka titik akan berwarna cian dan berbentuk segitiga, dan jika bukan akan berwarna kuning dan berbentuk bintang. Checks adalah faktor untuk mengatur ukuran titik. Nah, di sini kita belajar tentang bagaimana penggunaan nilai K yang berbeda dalam KNN dapat mempengaruhi hasil prediksi dan keputusan batas kelasnya, yaitu semakin besar nilai K, semakin banyak tetangga yang dipertimbangkan dalam proses klasifikasinya, yang dapat menghasilkan perubahan dalam keakuratan dan kebijaksanaan modelnya. Oke, baiklah, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.